Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan, mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Dia menyertai, Dia menolong kita sampai hari ini kita ada. Semua karena kebaikan dan kemurahan. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kemurahan, buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pagi ini kami ada semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengungkapkan ucapan syukur kami pagi hari ini kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami bagi Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Silahkan Roh Kudus Kau beracara di tengah-tengah kami. Hadir Kau di tengah-tengah kami. Melawat semua kami. Karena kami sadar Tuhan, kami perlu Engkau. Tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Puji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Silakan Bapak Ibu kami. Kita untuk bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang semuanya yang ada.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia sangat baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, ya Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, sudut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tak ada sedia yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur buat karya Tuhan yang terus diberikan kepada kita. Ya Tuhan. Bersyukur. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku sepenuh jiwa. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, kami Tuhan. Kau selalu ada bersama kami. Ya, kami menyembah, kami meninggikan sempurnakan senam hidupku. Ya Tuhan Yesus, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Kami tenang, kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kita pakai kuning, kita nyanyikan pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Sekarang kami berkumpul menyembah. Ya Tuhan. Kuasa
terpujilah namanya, terpujilah Tuhan kita.
dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Ya Yesus, terima kasih. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahmu, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku yang lalu. Dan ku angkat tanganku katakan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Mengangkat wajahmu, memandang keindahanmu, Yesus. Lagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku betapa kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahmu, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, betapa kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Tepuk tangan selesai buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar pesan Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi masalah pergumulan kita hari-hari ini, mari bawa kepada Tuhan. Dia Tuhan yang peduli, Dia Bapa yang mengerti, Dia yang tahu setiap isi hati kita, setiap tetes air mata kita. Mari datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulan hidupmu. Ya Rabba ya Shekana ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Shanda ya Rabba Rabba. Ya Rabba mantakana ya Rabba ya Shekana ya Rabba ya Shanda. Sejak awal Tuhan memanggil kita, kita ada dalam rencananya yang besar. Sejak awal Tuhan membentuk kita dari kandungan ibu kita.
sudah punya rencana yang indah. Biar hari-hari ini kita semakin kuat berjalan menuju garis akhir kita, pertandingan hidup kita. Sebentar lagi, kuatkan dan teguhkan iman kita, kuatkan dan teguhkan hati kita. Sebentar lagi pertandingan kita akan selesai. Kita akan berlomba-lomba, kita akan berlari-lari menuju panggilan Tuhan. Karena itu mari jemaat Tuhan terus kuatkan dan teguhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Kau terus berbicara kepada umat-Mu di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Biar kami terus mempersiapkan diri kami menjadi mempelai wanita yang cantik di hadapan Tuhan. Biar Kau mendapati kami Tuhan berkenan di hati Tuhan. Biar Kau mendapati setiap kami mempelai wanita-Mu ini sedang mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Biar kami gereja-Mu bangkit ya Tuhan. Kami mengerti hati Tuhan. Kami bangkit berlari-lari menuju panggilan Tuhan. Kami semua bangkit ya Tuhan. Biar mata rohani kami fokus memandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu bekerja pagi hari ini. Roh-Mu mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Kau singkapkan semua selubung yang menutup pikiran, yang menutup mata hati kami. Bukakan, singkapkan firman-Mu, beri kami pengertian. Dan terobosan baru terjadi pagi hari ini Tuhan. Menerobosi setiap hati kami ya Tuhan. Setiap hati yang tertutup Tuhan akan buka. Setiap hati yang keras Tuhan lembutkan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah. Bekerjalah ya Roh Kudus pagi hari ini. Bicara buat setiap kami satu persatu. Firman Tuhan pagi hari ini tidak kebetulan kami hadir pagi hari ini. Kami dipilih secara khusus untuk menerima pesan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tadi pagi saya bangun tidur, saya buka Instagram ya, tiba-tiba di feed saya itu ada tulisan saudara ya, siap atau tidak siap Tuhan akan segera datang. Saya kaget ya, wah, tapi saya tahu ini meneguhkan kita ya, supaya kita ingat gitu bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara. Saudara ya, kita harus terus mempersiapkan diri. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, yang pasti sudah semakin dekat waktunya. Amin. Ya, setiap kita menanti-nantikan kedatangan Raja kita. Saudara, tidak terasa ini sudah di akhir bulan September. Ya, betul ya, kemarin panitia Natal sudah mulai bersiap-siap. Tidak terasa kita akan segera menyelesaikan tahun 2022. Kita akan segera menyelesaikan dan kita akan masuk di tahun 2023, saudara. Kalau dengar kata menyelesaikan, ya, saudara, kita akan sangat merasa lega, kita akan sangat merasa bahagia, kita akan sangat merasa puas ketika kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik, betul? Orang tua itu akan bahagia, orang tua itu akan menjadi sangat lega ketika sudah, saudara, anak-anak sudah sekolah, anak-anak sudah menikah, dan yang nanti yang paling bontot kalau sudah menikah, tarik nafas lega ya, sudah selesai tugasnya, betul ya, sudah selesai tugasnya. Kalau ada kita yang bekerja jadi karyawan mungkin di sebuah perusahaan, kalau ada target dari perusahaan lalu kita bisa menyelesaikan semua dengan baik, kita bisa mencapai itu dengan baik, lalu kita akan puas saudara, kita akan bersukacita, ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan ya di dalam kita. Kenapa? Sudah menyelesaikan semua dengan baik. Nah, pagi hari ini saya juga mau bahas itu, yaitu finishing well. Mungkin ada yang sudah pernah membahas hamba Tuhan, tapi saya percaya ini satu pewahyuan yang baru yang khusus Tuhan mau sampaikan buat kita pagi hari ini. Ya, finishing well. Ternyata Paulus juga berkata di dalam firman Tuhan, next ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, dikatakan aku telah mengakhiri. Ini padahal Paulus belum dipanggil Tuhan, belum mati. Tapi di saat-saat menjelang di hari-hari terakhir, dia itu merenungkan hidupnya dan dia melihat, aku sudah menyelesaikan tugasku. Aku telah itu sudah melewati. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Ini sudah terkenal sekali, ini seperti ini, ayat-ayat ini. Tapi kita juga perlu melihat Tuhan Yesus pun, saudara, berkata juga di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus juga memberi laporan kepada Bapa di surga. Kita lihat ayat selanjutnya, Yohanes 17 ayat yang keempat. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau. Engkau ini Bapa, ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan. Ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, Tuhan Yesus kasih contoh, mempermuliakan Bapa itu seperti apa sih? Ya, mempermuliakan Bapa itu bukan hanya sekedar waktu kita datang ibadah seperti ini, kita menyembah Tuhan, itu memang mempermuliakan Bapa, itu sangat bagus. Bapa juga disenangkan waktu kita datang dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya saudara, tapi Tuhan Yesus kasih contoh, ternyata ya satu tindakan nyata mempermuliakan Bapa di surga itu adalah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Bapa. Itu saudara, kalau saudara rindu, aku rindu mempermuliakan Bapa di surga, aku rindu hidupku ini memuliakan Tuhan. Nah ini saudara jawabannya. Ya, bukan sekedar kita datang ibadah, kita memuji menyembah Tuhan, tapi ada yang satu sisi yang lain yang juga kita perlu tahu dan kita perlu kerjakan, yaitu apa? Menyelesaikan. Ya, menyelesaikan, saudara. Tuhan itu rindu kita itu semua, saudara, sampai garis akhir kita itu selesai dengan baik. Amin. Ya, kita semua, saudara. Kenapa? Dari awal Tuhan sudah melihat kita itu orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Saudara jangan tertipu sama iblis. Saudara jangan terus merasa gagal, terus merasa kalah. Saudara, kita tahu memang kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kegagalan. Tapi saudara, kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita lagi, saudara. Amin. Ya, kasih karunia Tuhan yang membangkitkan kita lagi. Kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita lagi sehingga kita bisa terus berjalan, saudara. Tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak mampu. Amin, saudara. Betul. Saudara mencoba dengan kekuatan saudara sendiri, saudara nggak akan bisa, saudara nggak akan mampu. Tapi ada kasih karunia Tuhan, itu yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana, saudara. Itu yang membedakan kita. Kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak pernah sendiri. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan Dia itu ada di dalam kita, saudara. Yaitu apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Memberi kita kekuatan, saudara, untuk melalui perjalanan hidup kita. Tuhan mau kita semua selesai, saudara, pas sampai garis akhir, menyelesaikan pertandingan iman, pertandingan hidup kita. Dan yang penting juga menyelesaikan setiap tugas, saudara. Ya, pekerjaan, seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadamu untuk dilakukan, untuk melakukannya. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes 4 ayat 31 sampai 34, ya, kita perlu melihat secara khusus gitu, pekerjaan yang seperti apa yang Bapa itu kehendaki untuk Tuhan Yesus lakukan. Saudara pasti sudah banyak baca, tapi saya mau ceritakan satu contoh Tuhan Yesus itu mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan Dia setelah mengerjakan itu, Tuhan Yesus itu merasa sangat puas gitu, sangat merasa bersyukur. Ya, nanti kita akan lihat cerita ini. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Ini adalah peristiwa waktu Tuhan Yesus itu bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur. Saudara masih ingat ya, yang punya 5 suami dan yang sekarang tinggal-tinggalnya itu bukan suaminya. Lalu perempuan ini akhirnya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Perempuan ini akhirnya percaya, begitu. Dan akhirnya perempuan ini dipakai Tuhan, dia menyaksikan
perjumpaannya dengan Yesus itu kepada orang-orang banyak, dan orang banyak itu juga jadi percaya kepada Kristus. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, gitu, setelah Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan ini, dan perempuan ini waktu itu pergi ke kota untuk cerita. Nah, waktu itu ada selah, jeda waktu, ya, ayat 31, saya akan bacakan buat kita, saudara perhatikan, saudara simak. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya apa? Rabi, makanlah. Ya, Tuhan Yesus punya murid-murid yang baik, ya, murid-murid yang perhatian. Murid-muridnya ngomong, makan Rabi, mungkin sudah capek, ya, makan, ayo makan, seperti itu. Lalu ayat yang 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. 33 dikatakan, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lalu 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu itu murid-murid bawakan Tuhan Yesus makanan, ya, karena Tuhan Yesus mungkin sudah lapar, sudah capek, bawakan makanan. Tapi Tuhan ngomong, kamu nggak tahu ya, aku sudah punya makanan yang lebih mengenyangkan, ya. Makanan itu bicara tentang satu kesukaan. Saudara lihat, makanan itu satu kebutuhan, satu kesukaan, sesuatu yang mengenyangkan, ya. Mereka ngomong, loh, oh mungkin Tuhan Yesus sudah makan, ya. Mungkin Tuhan Yesus sudah makan, mungkin ada orang yang bawakan makanan yang lain untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ngomong, bukan itu. Yang aku makan itu bukan makanan jasmani seperti yang kamu pikirkan. Tuhan Yesus seolah-olah ngomong gini, aku sekarang sudah kenyang, aku sekarang sudah puas, aku sekarang ini sudah menemukan ini kebutuhan dan kesukaanku. Tuhan ngomong, makananku, tahu nggak? Yang jadi makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukan cuma melakukan, saudara, melakukan tapi nggak selesai. Buat apa, saudara? Cuma sampai di tengah jalan, setengah jalan, ya. Tapi Tuhan Yesus ngomong, kesukaanku, ya, sesuatu yang mengenyangkan, yang membuat aku ini bergairah. Kesukaanku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya yang ditugaskan kepadaku. Ya, Tuhan Yesus seolah ngomong kepada murid-muridnya, ada yang jauh lebih penting dari makanan jasmani yang kamu tawarkan ini. Kamu tahu gak, sekarang ini aku lagi bersuka cita, aku lagi sangat bersyukur karena ada satu wanita yang percaya kepadaku. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, ya, dia ngomong di Yohanes 4 ayat 35. Next. Ayat selanjutnya Tuhan langsung ingatkan kepada murid-muridnya, tuh lihat, ya, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah itu sekelilingmu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus, dan itu loh, kita sekarang banyak pekerjaan, ya, banyak pekerjaan. Lihat itu sekelilingmu begitu banyak, itu ladang itu sudah menguning. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, bahkan mereka itu sudah ada yang menabur, ya, bahkan mereka itu maksudnya sudah ada orang lain itu yang menabur. Tuhan ngomong sama mereka, bahkan aku tuh mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Enak gak, saudara? Murid-murid tinggal menuai, orang-orang itu akan tinggal datang kepada mereka dan mereka sudah percaya kepada Yesus. Mungkin sudah ada yang menabur. Saudara tahu gak? Sebenarnya kalau kita itu bisa oleh kasih karunia Tuhan bisa bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebenarnya juga sudah ada banyak orang yang menabur untuk jiwa-jiwa ini. Betul, saudara? Sudah ada yang mendoakan, sudah ada yang menabur dengan perbuatan baik, sudah ada yang menabur dengan Injil, saudara. Tapi kalau oleh kasih karunia Tuhan kita diizinkan
mengizinkan Tuhan itu menuai. Ya mungkin kita sekali ngomong, sekali kita ajak ke gereja, mau gitu. Sekali kita ajak mereka berdoa, langsung mau. Itu kita benar-benar yang namanya menuai apa yang tidak kita usahakan, saudara. Sudah ada orang yang menabur, kita tinggal menuai. Saudara, itu juga dikatakan sama Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, itu panjang sekali ini cerita ini. Tapi setelah itu Tuhan Yesus ngomong, ada yang menabur, ada juga yang menuai. Nah sekarang ini lihat ya, waktu itu perempuan ini masih ke kota, ya masih cerita di kota. Tapi Tuhan Yesus sudah ngomong di tempat itu, di dekat sumur itu Tuhan Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya. Lihat ya itu ya, ladang sudah menguning, itu matang untuk dituai. Kamu nanti akan menuai apa yang tidak kamu usahakan. Ada yang menabur, tapi kamu nanti yang akan menuai. Dan akhirnya benar saudara, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus ngomong ini, ya di ayat 39 sampai 42 dikatakan gini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Jadi bukan cuma satu tadi kan cuma satu saudara ya, perempuan Samaria yang percaya, yang berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika perempuan itu kesaksian, ketemu lagi sama banyak orang di kota, anehnya saudara, orang-orang di kota itu bisa jadi percaya. Ya mereka itu jadi percaya bahwa yang dijumpai sama wanita itu tadi benar-benar Kristus, Mesias, Juru Selamat. Dikatakan menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Sampai orang-orang itu penasaran, pengen dengar tentang Tuhan Yesus. Mereka pengen berjumpa dengan Yesus. Mereka minta Tuhan Yesus tinggal dengan mereka selama 2 hari. 2 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, saudara. Lalu ayat 41 next dikatakan, dan apa? Tadi sudah banyak kan dikatakan, dan banyak orang yang percaya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi, saudara, lebih banyak lagi. Tergenapi saudara apa yang tadi Tuhan Yesus katakan, lihat ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Lihat ya, kamu akan menuai apa yang tidak kamu usahakan. Itu betul terjadi waktu itu saudara. Ya, ayat 41, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Luar biasa saudara, dari satu perempuan yang mau dipakai Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan ya banyak jiwa-jiwa. Saudara, kita jangan berpikir, siapa saya? Apalagi saya baru bertobat. Ya saya ini baru kenal Tuhan Yesus baru sebulan mungkin. Nah wanita ini saudara belum pernah ketemu Tuhan Yesus, baru siang itu. Saudara, baru siang itu ketemu Tuhan Yesus, mengalami Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus, lalu banyak jiwa-jiwa itu jadi percaya. Saudara, saya mau berkata, siapapun kita, ya berapapun usia kita, saudara, apapun latar belakang kita, saudara bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ketika saudara sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi, saudara sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, saudara gak akan pernah tahan untuk engkau tidak cerita, saudara. Tidak akan pernah tahan itu kau simpan untuk dirimu sendiri. Ketika kau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, kau mengalami perubahan dalam hidupmu, kau mengalami bagaimana dulu hidupmu yang tidak ada damai, sekarang hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Dulu hidupmu yang gak ada tujuan, sekarang kamu tahu tujuan hidupmu. Sekalipun sekarang kamu banyak masalah, tapi kamu tetap merasakan sukacita karena ada Tuhan Yesus. Saudara, siapapun kita bisa dipakai Tuhan, walaupun kita mungkin baru bertobat, atau saudara yang baru beberapa kali datang ke gereja ini bahkan. Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja untuk tuayan. Amin, saudara.
Pekerja-pekerja untuk tuaian firman Tuhan yang berkata tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit kata Tuhan. Tapi Tuhan berkata berdoa minta kepadaku, karena Tuhan yang mempunyai tuaian, Tuhan yang akan kirimkan pekerjanya, Tuhan yang akan cari pekerjanya, Tuhan yang akan bangkitkan pekerja-pekerjanya. Waktu Tuhan Yesus mau panggil murid-murid, saudara, murid sedang memilih murid-muridnya yang mau ikut dia. Saya kemarin membaca kisah waktu pertama kali Simon itu dipanggil oleh Tuhan, Simon Petrus ya. Itu padahal banyak orang yang mengelilingi Yesus waktu itu, mengelilingi Yesus. Tapi mata Tuhan itu tertuju pada Simon. Simon ngapain, saudara? Simon sedang bekerja. Simon sedang membersihkan jalannya. Simon seorang nelayan, di perahunya dia sedang bersihkan jalannya. Padahal sekelilingnya Tuhan Yesus banyak orang mengikuti Yesus. Tapi Tuhan Yesus lihat ada seorang pekerja yang tidak pernah menyerah. Waktu itu Simon berkata, aku sudah bekerja keras malam-malam, tapi aku gak dapat ikan. Tapi Tuhan Yesus lihat ada seorang mental pejuang, mental pekerja yang tidak pernah menyerah, yang mau bekerja keras. Tuhan cari, saudara. Tuhan panggil Simon, Simon ikut aku jadikan engkau penjala manusia, penjala jiwa-jiwa. Saudara, hari-hari ini, saudara, begitu banyak berita yang terus meneguhkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya nggak bahas hal itu tentang ini. Tapi saudara, waktunya sudah semakin singkat, waktunya sudah semakin sedikit, saudara. Kita mau bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Saudara nggak harus jadi full timer, saudara nggak harus jadi hamba Tuhan pendeta, saudara. Saudara di tempat saudara masing-masing, di sekolah, di rumah, di lingkungan saudara, di tempat pekerjaan saudara, kita semua bergerak sesuai dengan potensi karunia kita di tempat di mana kita ada. Kita mau bergerak bersama-sama, saudara. Jangan ada satupun yang berdiam diri atau pasif atau menjadi penonton. Karena Tuhan ini mau hari-hari ini, saudara, jiwa-jiwa ini diselamatkan. Bagaimana kita bisa finishing well dalam hidup kita? Saya percaya kita semua mau finishing well, amin. Kita semua mau nanti waktu kita datang menghadap Tuhan, Tuhan berkata, "Sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia." Amin, saudara. Saudara bisa bayangkan Tuhan mengaruniakan mahkota itu kepada kita. Ya, Tuhan karuniakan. Mungkin kita nggak terima upah kita di dunia, saudara. Saudara mungkin nggak terima penghargaan, nggak ada yang ucapin saudara terima kasih. Tapi Tuhan mencatat, surga mencatatnya, saudara. Kelak nanti di hadapan semua orang, Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Amin. Tuhan berikan kita mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, saudara. Tuhan rindu kita semua finishing well sampai akhir. Dua hal saja. Bagaimana kita bisa finishing well dalam hidup kita? Next. Yang pertama yaitu mengikut Kristus sampai akhir hidup kita. Ya, jangan pernah tinggalkan iman kita apapun keadaan kita. Mari kita perkuat iman kita, kita nasihati anak-anak, cucu, menantu kita. Saudara, jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan. Ya, apapun betapa beratnya kehidupan yang kita jalani, saudara, tapi kita harus selesaikan sampai akhir hidup kita. Iman kita harus tetap percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Iman kita harus tetap percaya bahwa Dialah juru selamat di dalam kehidupan kita. Mengikut Kristus sampai akhir. Saya tidak akan banyak bahas tentang ini. Saya akan bahas banyak tentang yang kedua. Yaitu apa, saudara? Kalau saudara mau finishing well, yaitu yang kedua, kita harus menyelesaikan tugas pekerjaan Bapa. Seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus yang berkata, aku telah menyelesaikan, aku finishing well dalam hidupku. Kalau saudara mau, saudara jangan bayangkan, aduh beratnya gitu. Enggak, saudara. Saya mau katakan lagi, ada kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara tidak berjuang sendiri, saudara nggak bekerja sendiri. Ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Asal kita mau, saudara. Asal kita mau meresponi, maka ada kasih karunia Tuhan yang akan menolong kita. Yang kedua ini menyelesaikan tugas pekerjaan Bapa. Saudara, kita akan melihat secara khusus apa itu kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Ya, apa itu kehendak Bapa? Next. 1 Timotius 2
ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara mau tahu kehendak Bapa, ya saudara bisa buka, mungkin kalau di LCD belum bisa muncul. 1 Timotius, ini dihafal gampang saudara ya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu kalau mau tahu kehendak Bapa, saudara bisa hafalkan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itu kehendak Bapa itu. Ya, kalau banyak memang ayat-ayat yang lain, tapi ini yang sangat jelas. Kita akan baca ayat ini bersama-sama saudara ya. Kita akan baca supaya saudara tahu dengan pasti ini kehendak Bapa, ini tugas pekerjaan Bapa yang harus kita selesaikan. Ya, kita baca 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini saudara kehendak Bapa. Dia menghendaki semua orang diselamatkan, bukan cuma diselamatkan, tapi juga dimuridkan. Ya, yaitu apa? Memperoleh pengetahuan, diajar kebenaran. Ingat amanat agung, pergi jadikan segala bangsa apa? Murid, bukan cuma pengagum, ya, tapi jadi murid. Ya, jadi murid, baptislah lalu ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan. Ini kehendak Bapa, saudara, supaya semua orang itu diselamatkan dan apa? Punya pengetahuan akan kebenaran dan bisa melakukan hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Menjadi murid, bukan hanya sekadar diselamatkan, tapi menjadi murid. Ya, ini kehendak Bapa. Gampang dihafalnya ya. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saudara, memang saya tekankan ini karena memang ini Tuhan tuntun kita untuk kita masuk di bulan misi. Memang banyak hal yang bisa dibahas tentang misi, saudara. Ya, banyak, nanti saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan mengupas buat saudara. Tapi hari ini kita mau fokus, kita mau tahu apa kehendak Bapa supaya kita tahu dengan jelas. Betul saudara? Kalau saudara nggak tahu dengan jelas tugasnya apa, saudara akan bingung, betul ya? Ya wis pokoknya jadi orang Kristen, ya udah pokoknya ke gereja. Nah terus ngapain? Betul saudara? Tapi kalau tugasnya jelas, saudara juga bisa lakukan itu dengan mantap, saudara. Dengan jelas juga, betul saudara ya? Dengan jelas. Maka itu saya ini pagi hari ini sudah tangkap dengan jelas. Tangkap dengan jelas, jangan biarkan terdistract, terganggu atau teralihkan dengan apapun. Saudara fokus. Ini kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Bulan ini kita akan bahas banyak tentang misi. Saya berdoa di setiap minggu saudara dapatkan pewahyuan dari Tuhan dan saudara benar-benar lakukan, ya, karena Tuhan menuntun kita untuk melakukan ini. Saya kalau merenungkan saudara, kenapa sekarang di bulan misi, ya, sebelumnya Tuhan persiapkan kita di keluarga, betul ya, keluarga dipersiapkan, keluarga jasmani. Saudara, bulan keluarga. Lalu Tuhan juga persiapkan kita dalam komunitas, saudara, dalam komunitas kecil di keluarga rohani kita, saudara, supaya waktu kita di bulan misi ini kita siap, saudara. Keluarga kita siap, gereja juga siap, komunitas rohani juga mempersiapkan diri untuk apa nanti bergerak bersama-sama dipakai Tuhan. Kalau ada jiwa-jiwa diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang datang, saudara, datang beribadah ke tempat ini, kita semua keluarga rohani siap menyambutnya. Amin, saudara? Ya, amin ya. Kita semua keluarga rohani siap menyambut. Kita di dalam keluarga jasmani kita juga sudah kompak, saudara. Saudara, saya rindu ya kita dewasa. Kita jadi gereja yang dewasa. Kalau di Rembang ini di Rembang, saudara ya. Dulu saya pernah karena saya mendampingi Ibu Gembala, jadi saya tahu. Jadi kalau ada jiwa baru, saudara, kalau datang ke gereja, lalu Ibu Gembala ini perhatikan begitu ya, karena masih baru, ya masih dimong istilahnya, masih apa-apa curhatnya sama Ibu Gembala, apa-apa datangnya ke Ibu Gembala, apa-apa mintanya ke Ibu Gembala.
Tapi saudara, ada beberapa jemaat yang lain jadi iri. Ya, jadi iri. Jadi ngomong apa? Pilih kasih Ibu Gembala. Padahal saudara, ini jiwa baru, butuh perhatian. Gitu ya. Saya tahu maksud Ibu Gembala bukan mau pilih kasih, mengasihi semua. Tapi nggak mungkin kan saudara, satu orang ini bisa perhatikan semua. Tapi kalau sudah jemaatnya 400 saudara, nggak mungkin ya. Saudara, maka itu kita harus siap. Gereja Tuhan harus siap. Kalau ada Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, kita bersama-sama saudara. Nggak ada yang merasa ketinggalan, nggak ada yang merasa iri, ya, nggak ada yang merasa aduh sekarang begini, enggak. Tapi kita justru bersuka cita karena ada jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan. Justru kita bersama-sama saudara, saling melengkapi, saling menguatkan, saudara, saling mendoakan. Kita kompak saudara. Ya karena itu kemarin kita membahas keluarga rohani, ya keluarga rohani. Dan sekarang saudara kita melangkah. Ini next step saudara ya, naik lagi levelnya, amin ya, naik lagi levelnya. Karena apa? Kita saudara, saya sedang berdoa dan mencari kami ya, sedang mencari kehendak Tuhan untuk masuk di tahun depan. Tahun depan, tahun gereja ini ulang tahun ke-50 saudara. Tahun depan, nggak tahu, saya merasa ini spesial saja, spesial begitu, spesial karena masuk di tahun ke-50 ya. Saya tahu Tuhan akan bicara banyak, Tuhan akan bawa kita karena Tuhan mau kan gereja terus bergerak, ya karena Tuhan mau gereja terus memenuhi panggilannya di tahun depan, saudara. Kita mau persiapkan diri kita ya, apa yang Tuhan kehendaki untuk gereja ini. Nah, Paulus di Filipi 1 ayat yang ke-22, Filipi 1 ayat yang ke-22 dikatakan saudara, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Paulus berkata, kalau aku masih hidup di dunia ini, itu bagiku berarti aku harus bekerja memberi buah. Waktu saya renungkan artinya buah ini apa ya? Ya, kalau di Alkitab juga banyak dibahas tentang buah, bisa buah pertobatan, bisa buah karakter, saudara. Tapi saya merenungkan lagi, ini maksudnya Paulus ini apa? Dia bekerja untuk apa nih? Memberi buah maksudnya buah apa nih? Ternyata saudara, di terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan gini, tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk apa? Membimbing orang kepada Kristus. Jadi waktu ini Paulus ini lagi ada dalam dua pilihan. Dia kembali ke surga, ya dia mau cepat-cepat pengen kembali ke surga, bertemu dengan Tuhan, atau dia harus tetap di dunia. Paulus bingung pilihnya yang mana, tapi dia ngomong, tetapi kalau aku harus masih tetap hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja memberi buah. Buah yang dimaksud yang jelas adalah apa? Membimbing orang kepada Kristus, saudara. Membimbing orang kepada Kristus, saudara. Itu bisa kita lakukan, saudara. Kita nggak perlu sekolah Alkitab dulu. Sekolah Alkitab juga boleh, saudara ya, juga bagus. Tapi saudara jangan memandang aku masih bertobat baru, aku belum bisa. Saudara bisa dipakai Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun saudara, Roh Kudus yang akan memberikan saudara keberanian, menuntun apa yang harus saudara katakan asal saudara mau. Tuhan tidak mencari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Saudara, Paulus, maka itu Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan hidupku dengan baik. Karena apa? Ternyata semasa hidupnya Paulus ini bekerja. Saudara, bekerja, bahkan dia berkata di ayat yang lain, oleh kasih karunia Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada, dan aku bekerja lebih keras. Saudara, bekerja lebih keras. Bekerja untuk apa? Membimbing orang kepada Kristus. Saudara lihat hasil dari buah pelayanannya Paulus. Next, Paulus menghasilkan buah jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan cari, saudara. Tuhan cari buah dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita berbuah, amin. Tuhan mau hidup kita berbuah. Tuhan cari buah dalam hidup kita. Buah yang khusus yang Tuhan mau, yang sesuai dengan kehendak Tuhan apa? Buah jiwa-jiwa. Saudara, ada dua contoh
Saya nggak tulis banyak, ini 2 saja yang kelihatan dicatat dalam Alkitab. Yang pertama, Timotius. Ya, Paulus menghasilkan Timotius. Timotius itu siapa? Anak rohaninya Paulus. Kalau saudara baca di kitab Timotius, saudara, saya berharap saudara sempatkan ya baca Alkitab di rumah ya. Itu begitu luar biasa. Itu Timotius, saudara, itu surat dari Paulus kepada Timotius. Itu nasihatnya seorang bapak rohani kepada anak rohaninya. Bahkan Paulus itu bisa menegur Timotius, saudara. Dia berkata, Paulus berkata gini, memang kamu punya banyak pendidik, tapi kamu nggak punya banyak bapak. Ya. Terus Paulus ngomong, tapi aku menegur kamu sebagai bapak. Itu arti sebuah hubungan yang sudah sangat dekat, saudara. Kalau ada seorang yang berani datang pada saudara, bicara 4 mata, menegur Anda dengan kasih, itu berarti saudara sudah punya hubungan tingkat, ya, levelnya udah beda. Bukan cuma di permukaan, tapi sudah dalam, saudara. Ada orang yang perhatikan saudara, ada orang yang meluruskan saudara kalau saudara salah, ada orang yang doakan saudara, bahkan masih peduli untuk berikan waktu untuk panggil saudara, untuk kasih nasihat, untuk menegur kita sebagai bapak. Nah, ini Paulus, ya, ini Paulus benar-benar memuridkan Timotius. Yang kedua, itu dikatakan ada juga ayat yang menulis, yaitu Roma 16 ayat yang kelima. Itu namanya Epenetus. Nah, ini saya juga baru pertama kali dengar ya. Epenetus ini jarang dibahas. Saya belum pernah mendengar khotbah tentang Epenetus. Tapi ternyata saudara, ini adalah buah pertama. Buah pertama itu gini, orang yang pertama jadi Kristen di Asia. Itu ini saudara, Epenetus ini. Ini adalah buah dari pemberitaan Injil dari Paulus. Ya. Roma 16 ayat yang kelima dikatakan, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ini buah pelayanannya Paulus, saudara. Sampai hari itu, saudara, Paulus tetap mengingat Epenetus sebagai buah pertama. Ya, ini cuma 2 contoh saja, tapi Paulus membuktikan itu dalam kehidupannya. Nah, saudara, kita sekarang saya mau bahas dengan cepat. Ada 3 yang Paulus lakukan. Bagaimana Paulus ini bisa finishing well dan bisa menghasilkan jiwa-jiwa, buah jiwa. Ya, bagaimana Paulus ini bisa menghasilkan buah jiwa. Saudara, mungkin sering kita dengar ya, ayo beritakan Injil, ayo kita pergi. Lalu kita bertanya, bagaimana sih caranya? Aku tuh kepengen loh, aku tuh rindu dipakai Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Aku rindu ada orang-orang diselamatkan itu lewat hidupku, tapi aku nggak tahu caranya. Nah, ini kita mau belajar dari Paulus, saudara. Paulus lakukan 3 hal ini. Kalau saudara mau contoh, praktekkan ya. Praktekkan itu dalam kehidupan saudara. Paulus, yang pertama, Paulus adalah seorang pendoa. Paulus berdoa, saudara. Ya, Paulus memang dikenal sebagai pemberita Injil, tetapi kalau saudara lihat di firman Tuhan di kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, betapa banyak Paulus itu berkata, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Saudara, ternyata selain pemberita Injil yang luar biasa, Paulus ini, saudara, punya satu senjata, yaitu apa? Doa, saudara. Doa, doa, dan doa. Berdoa, saudara. Saudara, mungkin sekarang aku nggak tahu aku harus ngapain. Berdoa, saudara. Ya, sekarang saya mau jelaskan pada saudara lebih spesifik supaya saudara bisa gampang menerapkan dalam hidup saudara. Yang pertama, Paulus berdoa ini Roma 10 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Minta Tuhan selamatkan mereka. Kalau saudara baca di kitab Korintus, itu dengan jelas Paulus berkata, aku merubuhkan benteng-benteng. Ya, banyak doa-doa Paulus yang ditulis ya, saya nggak tulis semua. Paulus tahu peperangannya itu bukan peperangan secara jasmani, tapi peperangan secara rohani. Paulus merubuhkan benteng-benteng yang dibangun dalam pikiran yang menolak pengenalan akan Allah. Saudara, dia merubuhkan itu.
dia berkata dia minta cahaya Injil menerangi pikiran yang gelap supaya tidak tertutup oleh ilah-ilah zaman ini. Saudara, Paulus berdoa. Saudara, Paulus berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Lalu di Efesus 6 ayat 18-19 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Selain Paulus berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, Paulus juga terus minta didoakan. Doakan aku, itu banyak juga ayat dicatat, saudara. Doakan aku supaya ada kemajuan Injil. Doakan aku supaya pintu-pintu Tuhan bukakan. Doakan aku supaya ketika aku membuka mulutku, ya Paulus tahu bahwa tanpa dia itu didukung dalam doa, dia juga gak punya keberanian. Tanpa dia didukung oleh doa, dia gak punya kekuatan. Ya bahkan untuk membuka mulutnya, Paulus minta didoakan, saudara. Ya Paulus minta didoakan, doakan aku supaya ketika aku buka mulutku itu ada perkataan yang benar, supaya aku berani memberitakan rahasia Injil. Tolong doakan aku. Kalau dia kasih surat kepada jemaat-jemaat yang dia kunjungi, selalu Paulus ngomong, doakan aku, doakan aku. Paulus sadar, Paulus sangat tahu doa itu rahasianya, saudara. Doa itu kekuatan yang luar biasa, saudara. Doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Waktu kita berdoa, Tuhan bekerja. Amin, saudara. Waktu saudara kita sungguh-sungguh percaya, saudara, kita berdoa, kita sedang menyediakan tempat untuk Tuhan berbicara. Jangan pernah tinggalkan doa, saudara. Jangan pernah malas berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Jangan menyerah, saudara. Jangan berhenti sampai kau melihat orang-orang itu diselamatkan dan mengenal Kristus. Amin, saudara. Seringkali kita menyerah baru aja sekali berdoa, ya, sudah bosan, saudara, ya, baru 1 minggu, 1 bulan. Saudara, apakah kita mau terus berdoa? Seperti Paulus, dia tahu rahasianya, yaitu doa. Dia berdoa, dia juga minta terus didoakan. Bukan cuma itu, saudara. Paulus ini luar biasa karena dia memelihara orang-orang yang sudah dia injili itu juga dengan doa, saudara. Bukan cuma dinasehati, diinjili, tapi didoakan. Ayat yang selanjutnya, Kolose 1, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini untuk jemaat Kolose, saudara. Di jemaat Filipi, jemaat Efesus, itu Paulus selalu ngomong, aku selalu berdoa untuk kalian, aku selalu mengingat kamu dalam doa-doaku, aku selalu berdoa. Saudara, nanti saudara lihat doa-doa Paulus untuk jemaat-jemaat itu bisa beda-beda loh, saudara. Bisa beda-beda. Doa Paulus untuk jemaat Filipi doanya apa? Beda. Untuk Efesus itu juga beda. Untuk Kolose juga beda, saudara. Ya, Paulus begitu spesifik mendoakan setiap orang-orang yang sudah diselamatkan supaya tetap memelihara iman sampai akhir. Paulus mendoakan, saudara. Saya rindu, saya berdoa, saudara. Setiap kita mau bangkit, pertama apa? Berdoa, saudara. Kalau saudara belum tahu apa yang harus saudara lakukan, saudara mulai minta satu nama. Tuhan, kasih aku satu nama. Siapa orang yang harus aku doakan? Siapa orang yang belum percaya kepadamu? Tuhan, taruh itu di hatiku. Bahkan untuk minta satu nama, saudara perlu berdoa. Saudara perlu minta sama Tuhan, taruh itu di hatiku. Karena apa? Tanpa kemauan dan kerelaan dari Tuhan, saudara akan males, saudara. Saudara mungkin berpikir, aku aja untuk diriku sendiri aja, aku sudah pusing memikirkan masalahku, anak-anakku, keluargaku, ekonomiku, pelayananku. Saudara, kita berkata sudah gak ada waktu. Karena itu kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan, beri aku hati yang rela. Tuhan, berikan aku kemauan dan kerinduan. Aku mau menyelesaikan hidupku dengan baik. Aku mau selesaikan tugas. Saudara, berdoa, saudara. Sempatkan waktu untuk berdoa. Sediakan waktu untuk berdoa.
Dimanapun, kapanpun, saudara mau ambil waktu khusus, luar biasa saudara bisa. Saya rindu setiap tempat ini kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari guru-guru sekolah minggu, remaja, wanita, ya umum, dekong-dekong yang ada, doakan terus saudara. Sebut nama mereka, sebut nama anak-anak sekolah minggu, sebut nama-nama anak youth, sebut saudara anggota-anggota dekong saudara, sebut mereka di hadapan Tuhan. Kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah mereka. Amin saudara. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu saudara, itu nyata waktu kita sungguh-sungguh berdoa. Bangkit saudara. Jadi orang-orang yang suka berdoa, berdoa buat jiwa-jiwa. 3 hal ini yang Paulus doakan. Paulus berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Paulus juga minta dirinya didoakan terus ya untuk dia bisa kuat memberitakan Injil. Lalu Paulus juga mendoakan orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, saudara, setelah berdoa ya kita minta jiwa-jiwa itu, kita minta satu nama, kita minta keberanian. Yang kedua, saudara, harus Injil itu harus diberitakan, saudara. Ya, jangan cuma berdoa, tapi kerjakan apa yang kita doakan. Amin. Ya, kerjakan apa yang kita doakan, saudara. Doakan apa yang akan kita kerjakan, tapi juga kerjakan apa yang sudah kita doakan. Waktu kita sudah berdoa, ada perpindahan hati Tuhan. Hati Tuhan pindah di hati kita, hati kita pindah di hati Tuhan. Kita jadi merasakan hati Tuhan, saudara. Apa yang kita beritakan, saudara mungkin bingung. Yang fokus yang utama itu apa? Injil, saudara. Injil kerajaan Allah. Injil itu apa? Saya ini simpulkan aja gitu ya, simpulkan aja. Injil itu berita baik tentang Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup kekal. Itu tidak bisa didapatkan di luar sana. Gak ada yang bisa menjamin keselamatan, gak ada yang bisa mengampuni dosa kita, gak ada yang bisa memberi kita hidup kekal, saudara, selain Tuhan Yesus Kristus. Itu berita baik, saudara. Betul, saudara? Itu berita baik loh, saudara. Kalau saudara mungkin sudah merasa biasa-biasa ya, sudah terbiasa dengan kasih karunia Tuhan, sudah terbiasa dengan Injil. Tapi sesungguhnya apakah saudara tahu ini berita terbaik yang harus dunia dengar? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, gak ada yang bisa mengampuni mereka, gak ada yang bisa memberikan mereka hidup kekal selain Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka harus mendengar tentang itu, saudara. Mendengar tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Saudara, setelah saudara berdoa, saudara minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku keberanian untuk aku cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa, yang kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa memberitakan hal yang simpel ini, saudara, ya sangat simpel. Roh Kudus akan menuntut kita, memberi kita kemampuan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, setelah kita berdoa, setelah kita memberitakan Injil, yang ketiga yaitu teladan. Jangan lupa, saudara, jangan jadi batu sandungan, saudara. Ya, kita harus jadi teladan, kita harus jadi contoh, kita harus jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, karena mereka butuh lihat, saudara. Mereka butuh lihat contoh, mereka butuh lihat teladan. Paulus berkata kepada jemaat yang dia layani, ya, turutilah teladanku, turutilah teladanku. Paulus juga ngomong, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Paulus juga menasehatkan kepada Timotius anak rohaninya. Di ayat ini dikatakan 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya, tapi apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Setelah kita berdoa, setelah kita menginjil, berikutnya kita menjadikan diri kita teladan bagi orang yang kita injili, saudara. Jangan malah saudara hutang sama dia, nggak bayar, saudara, ya. Jangan malah saudara bohongi dia, saudara lakukan hal-hal yang nggak baik sama dia, saudara. Berita Injil itu akan langsung mental, ya. Mereka akan berkata, lah kamu aja hidup
ya hidupnya utang nggak bayar, hidupnya nggak karu-karuan, keluarga nggak karu-karuan, seperti itu saudara ya. Bagaimana kita bisa melihat, orang itu bisa melihat itu hidup kita saudara. Kalau sekarang juga melihat medsosnya kita, melihat statusnya WA kita, orang itu melihat hidup kita saudara. Kalau kita terus-terusan saudara jadi batu sandungan buat mereka, kita terus-terusan, orang itu nggak melihat ada berkat Tuhan, ada sukacita Tuhan dalam hidup kita nggak jadi berkat dalam hidup mereka saudara. Bagaimana saudara Injil itu bisa diterima oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Ya, 3 hal ini saudara yang harus kita kerjakan. Mari gereja Tuhan, kita mau bangkit. Yang terakhir saudara, saya mau tutup dengan ini. Ya, saudara bisa lihat ke depan. Saya temukan ini kemarin di Instagram. Saudara kalau lihat, ini adalah seorang hamba Tuhan namanya Adi Wibowo. Dia dari Bali saudara. Tahukah saudara, hamba Tuhan ini, Adi ini saudara, dulu dia seorang anak remaja yang tidak percaya diri. Dia lahir di keluarga yang sangat miskin, papahnya meninggalkan dia, mamahnya jadi seorang pembantu rumah tangga saudara. Gak ada yang mau terima dia waktu itu. Dia kumel, kucel, bau gitu saudaranya. Dia ke sekolah itu gak ada yang mau temenin dia. Saudara, waktu itu kebetulan rumah saya dekat dengan sekolah. Dia selalu main ke rumah saya. Ini adik kelas saya, saudara, adik kelas saya. 1 tingkat persis di bawah saya. Selalu dia main ke rumah saya. Banyak anak-anak itu main ke rumah saya. Saya lihat dia ada belas kasihan Tuhan. Saudara, sebelum saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya ini orang yang sangat cuek. Sampai sekarang mungkin masih ya saudara. Saya ini cuek saudara ya. Saya ini orang yang gak mau ngurusi orang dan gak mau diurusi. Nah itu kepribadian saya yang lama saudara. Mungkin sekarang masih diproses Tuhan juga waktu itu. Saya gak gampang perhatian sama orang saudara. Tapi ketika Tuhan itu menyentuh hati saya, ketika Tuhan mengubah kehidupan saya saudara. Saya pendiam, dulunya minder, gak bisa ngomong saudara. Itu saya ya. Tapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, hati saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di kelas 3 SMP. Saya menyala-nyala dengan Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan. Saudara, waktu saya baru bertobat, saya itu cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman saya di sekolah. Saya cerita tentang Roh Kudus, saya begitu menggebu-gebu, saya rindu teman-teman saya itu diselamatkan. Dan saya menemukan adik kelas saya ini saudara ya. Lalu saya berkata, saya ngomong, Di, kamu tuh punya masa depan bersama dia. Dulu gak beragama ya, dia gak ke gereja, dia gak kemana-mana, pokoknya liar, nakal seperti itu. Nah saya ngomong, Di, Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Tuhan Yesus tuh mengasihi kamu, Di. Kamu tuh punya masa depan. Dulu dia panggil saya, oh ibu pendeta, dia masih ngakak-ngakak gitu ya, masih celelean gitu, anak muda kecil gitu ya, saudara nakal gitu. Tapi saya terus ngomong, Di, ayo ke gereja, Di. Ayo ke gereja, saya ajak dia ke gereja. Oh ngapain sih ke gereja, gini. Gitu, saudara ya. Ayo ke gereja, saya ngomong. Enggak lah, aku loh siapa, aku loh. Dia merasa minder, dia merasa gak diterima oleh orang. Aku siapa, aku nih. Saya berdoa buat dia ya. Saya ajak dia ke gereja, saya ajak dia ibadah, saya ajak dia saudara. Saya terus injili dia, saya terus ngomong Tuhan Yesus mengasihi kamu, Di. Kamu tuh punya masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dan benih itu saudara ternyata bertumbuh di hatinya. Ya. Dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Lulus SMA, saudara, dia memutuskan, aku mau jadi hamba Tuhan. Waktu itu saudara, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan ketika kami bertemu lagi di medsos, di Instagram, dia selalu ngomong, kamu ya kakak rohaniku, kamu ya guru sekolah mingguku, kamu ya yang dia selalu mengingat saudara apa yang pernah saya tabur untuk Adi ini saudara. Kapan-kapan saya panggil ke sini ya, dia sudah ngomong siap, dia ngomongnya siap, nanti aku datang ke Jatibarang. Sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara percaya Tuhan bisa pakai kita semua, bahkan seorang anak kecil, bahkan seorang anak sekolah yang nggak tahu apa-apa, yang dulunya minder, yang dulunya nggak tahu harus ngomong apa.
Tapi ketika Tuhan menjamah hatinya, ada berita tentang Injil, tentang kasih Tuhan disampaikan, ada buah, saudara. Saya kalau melihat Adi, saya bisa bersyukur. Saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bawa buahku ini. Aku bawa buahku ini kepada Tuhan. Sampai hari ini kami jadi seperti teman seperguruan, ya, teman seperguruan. Karena ternyata kami punya Bapak rohani yang sama. Saudara, mari kita mau bangkit. Siapapun kita hari ini, Tuhan mau pakai setiap kita jadi pekerja-pekerja untuk Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri, kita akan respon firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan sebuah lagu lama. Saudara, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terkobar dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari katakan bersama. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terkobar dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terkobar dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, semua kesaksian. Mari saudara, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita rindu selama hidup kita ada satu
jiwa yang kita bawa, yang kita injili, kita muridkan, yang kita lahirkan dari rahim kita sebagai anak rohani kita. Maka saudara rindu persembahkan satu jiwa saja kepada Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Saudara gak usah muluk-muluk banyak, mulai dari satu. Apakah ada kerinduan itu di hati kita pagi hari ini? Apakah kita rindu sampai akhir hidup kita ada satu orang yang kita bawa kepada Tuhan sebagai buah kita, buah jiwa yang kita lahirkan, yang kita injili, yang kita doakan, kita muridkan, sampai dia juga menjadi seorang murid dan bisa melahirkan juga murid-murid yang lain. Jangan sampai hidup kita berakhir tanpa kita membawa buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita berakhir tanpa finishing well, tanpa kita selesaikan pekerjaan Bapa kita. Hari jemaat Tuhan bangkit. Kalau kau berkata aku gak bisa, pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Ada panggilan Tuhan pagi hari ini buat setiap kita. Saudara, kalau saudara mau, mulai berdoa, mulai minta sama Tuhan. Tuhan, kasih aku satu jiwa saja Tuhan. Satu jiwa Tuhan, kasih aku nama, satu nama orang yang harus aku injili. Mungkin itu bukan orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi mungkin itu adalah orang Kristen yang sudah lama meninggalkan Tuhan Yesus. Ada domba-domba yang terhilang, ada domba-domba yang perlu dibawa kembali kepada gembala agung kita, kepada Yesus. Fokusnya harus kepada Yesus, bukan kepada gereja, bukan kepada gembala, bukan kepada siapapun, tapi kepada Yesus Kristus. Saudara, maukah saudara mulai melangkah, bangkit, bergerak, minta Tuhan satu dulu Tuhan, satu jiwa ini Tuhan yang harus aku injili, harus aku doakan, harus aku muridkan, yang kita tekuni sampai menghasilkan buah jiwa, buah yang matang seperti Paulus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara berdoa, mari kita semua berdoa, mari kita semua berdoa, minta Tuhan satu nama Tuhan taruh dalam hatiku pagi hari ini Tuhan. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan, kalau ada orang tua, saudara, ipar, tetangga, atau siapa yang paling dekat dulu, yang sampai hari ini belum percaya kepada Kristus, belum sungguh-sungguh kepada Kristus. Kalau Tuhan ingatkan satu nama itu, berkata Tuhan, aku mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Taruh satu nama di hati setiap jemaat pagi hari ini, supaya kami berdoa. Kami mulai berdoa dan berdoa. Kami mau punya keberanian memberitakan Injil, dan kami mau jadi teladan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biar firman pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau pulang. Mari kembalilah ke tempat kita masing-masing, ke keluarga kita, ke pekerjaan kita, ke lingkungan masyarakat kita, di mana kita ditempatkan. Jadilah berkat, jadilah terang, bawalah kasih Kristus kemanapun kau berada. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tuhan memberkati engkau jemaat Tuhan,
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati saudara.